Ada. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur dapat berkumpul kembali di tempat ini untuk ibadah memuji memuliakan Tuhan. Mari kita awali ibadah ini dengan sama-sama memuji Tuhan, menyanyikan pujian besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Berdiri menghadap
Yakub, Allah yang kami kenal dan kami sembah, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Sang Juru Selamat, kami sungguh bersyukur, terima kasih buat pekerjaan tangan Tuhan bagi setiap kami pribadi lepas pribadi sepanjang tahun 2025 ini. Sehingga di malam hari ini secara khusus kami dituntun Allah Roh Kudus untuk masuk ke dalam rumah Tuhan dan sama-sama menyatukan hati dan pikiran kami untuk beribadah pada malam hari ini. Ya Bapa, kami mohon penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan bagi ibadah di malam hari ini. Dekati setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, Tuhan pakai seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga mau berdoa menyerahkan jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan persiapan. Kiranya Tuhan Allah berkati kaki langkah mereka, sehingga mereka semua boleh tiba tanpa kurang suatu apapun dan dipenuhi dengan sukacita untuk berkumpul bersama-sama dengan kami dalam ibadah di malam hari ini. Terima kasih ya Bapa, kami mau menyerahkan sepenuhnya jalannya ibadah pada malam hari ini, dari awal hingga pada berakhirnya, agar boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu. Nama-Mu yang dimuliakan ditinggikan, dan kami semua boleh diberkati. Kami buka ibadah di malam hari ini dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita lanjutkan puji-pujian kita kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu Saat Ku Masuk Kehadiran-Mu. Masuk kehadiran-Mu.
Jemaat Tuhan yang terkasih, kita terus memuji memuliakan nama Tuhan dengan pujian sukacita kita. Yesus ada sobat setia. Tiba saatnya bagi kita untuk membersihkan hati dan pikiran mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan dalam persiapan hambanya, mari kita mulai kembali memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian Jiwaku Merindukan. Jemaat Tuhan bersiapkan itu.
kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena segala kebaikan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami ada di tempat ini di penghujung tahun 2025 dan boleh beribadah bersama. Dan di tengah ibadah ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, kiranya memberkati kami semua. Nama Tuhan dipuji, ditinggikan, dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita ada di penghujung tahun 2025. Ya, memang baru seminggu lalu kita merayakan Natal, dan malam ini kita bersyukur untuk tahun yang akan kita lewati, dan juga kita bersiap untuk tahun yang baru. Nanti beberapa jam lagi, dan saya akan mengambil satu ayat di dalam kitab Galatia pasal 4. Ini karena kita berbicara waktu. Jadi ayat ini Paulus menjawab pertanyaan, karena ada orang suka bertanya, kenapa Yesus datang di awal abad pertama? Kenapa tidak datang waktu Adam dan Hawa berbuat dosa? Kalau dia mau menyelesaikan masalah dosa kan datang saat itu. Tapi kok ribuan tahun setelah itu? Atau datang aja waktu datang menghakimi dunia ini? Jadi banyak orang membuat perhitungan-perhitungan waktu. Tetapi jawaban Paulus ada di Galatia 4 ayat 4. Kita baca bersama satu ayat ini. Galatia pasal 4 ayat yang keempat. Kita baca bersama. Ya. Mari kita baca bersama Galatia pasal 4 ayat yang keempat. 1, 2, 3. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Saya kasih judul, karena sudah genap waktunya. Mengapa Yesus datang? Karena sudah genap waktunya. Dan saya akan mencoba membawa kita merenungkan anak kalimat yang singkat ini. Sudah genap waktunya. Apa yang dimaksud firman Tuhan ini dengan kalimat pendek ini? Sudah genap waktunya. Bapak Ibu, surat Galatia itu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Dan kalau kita periksa semua surat Paulus, hanya jemaat ini yang Paulus tidak menulis mereka sebagai orang kudus. Paulus menulis di Galatia 1 itu kepada jemaat di Galatia. Bukan orang kudus seperti di Roma, di Korintus, di jemaat-jemaat yang lain.
Mengapa? Karena orang Galatia itu hanya sebentar saja mereka menerima Injil. Paulus bilang, kamu begitu cepat berpaling kepada Injil yang lain. Jadi surat ini kalau kita baca dengan teliti itu banyak pembahasan tentang doktrin yang mendasar dalam surat ini untuk menjaga iman orang Galatia. Dan dalam pasal 4 ini kita lihat bagaimana Paulus menjawab alasan Kristus harus datang saat itu. Dan kalimat yang dipakai adalah karena sudah genap waktunya. Apa yang dimaksud dengan kalimat ini? Sudah genap waktunya. Bapak Ibu, saya tetap bagi 3 poin jadi. Karena sudah genap waktunya. Poin pertama, sudah genap waktunya itu sama dengan sudah tiba saatnya. Sudah genap waktunya artinya sama, sudah tiba saatnya. Natal itu tidak bisa ditunda, tidak bisa juga dipercepat. Kedatangan Kristus ke dunia, ini saya mengulang Natal karena masih suasana Natal, dan memang kita sedang merayakan tahun Masehi. Tanggal 1 besok itu adalah tahun Yesus Kristus. 1 Januari. Dia harus datang 2000 tahun yang lalu. Karena waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Bapa di surga adalah saat itu. Sudah tiba waktunya. Tidak ada orang yang bisa mempercepat atau menunda. Itu waktunya Tuhan. Bapak Ibu, saya kemarin baru lihat bupati dari Kabupaten Aceh Utara. Dia sedang berbicara tentang banjir di Aceh Utara. Baru dia jelaskan berapa puluh desa yang kena banjir. Dan dia bilang, itu lebih dari tsunami tahun 2004 ya. Tsunami yang Om Don tidak mungkin lupa karena beliau lama di Aceh itu. Jadi ya. Lalu bupati ini bilang, saya sambil seperti menangis begitu. Kami di Aceh Utara itu semua fasilitas hilang. Listrik tidak ada. Rumah juga hanyut. Apalagi sinyal. Internet, telepon, tidak ada dia. Dan sampai hari ini dia bilang, tidak ada dari pusat datang ke sana, termasuk Bapak Presiden. Kalau pejabat datang ke satu tempat, yang menentukan waktunya siapa? Masyarakat di situ atau pejabatnya? Pejabat itu. Yesus datang ke dunia itu bukan manusia yang mengatur. Itu ketetapan dari sorga. Tidak bisa dipercepat, tidak bisa juga ditunda. Itulah waktunya. Karena sudah tiba waktunya.
Kita harus malam ini ibadah syukur tutup tahun tadi judulnya. Karena malam ini berakhir tahun 2025. Kita tidak bisa percepat tanggal 1 Desember kemarin kita tutup tahun. Ya, ditertawakan orang. Atau kita tunda besok lah pertengahan Januari lah. Sudah lewat. Sama. Natal itu adalah agenda Allah tentang Mesias yang dijanjikan. Juru selamat dunia yang datang untuk melaksanakan janji penyelamatan. Itu sebabnya Natal itu. Tadi Ibu Pendeta Bekti bilang kalau polisi kemarin Ibu Bekti hari apa ya Natalan 28-nya. Jadi polisi yang jaga di malam Natal di sini memberitahu ke beliau di gereja Pendeta Cornelis itu ngeri temanya. Raksasa yang mengguncang dunia. Mungkin Pak Polisi tidak pernah dengar atau nggak pernah. Memang itu kalau tema nasional apa? Siapa yang ingat? Apa Mbak Berdia? Tuhan menyelamatkan keluarga. Saya susah nyari ayatnya itu di mana gitu. Makanya saya pakai itu aja. Natal itu raksasa yang mengguncang dunia. Bapak Ibu tidak percaya. Hanya ada dua sikap manusia terhadap Natal. Menerimanya sebagai jalan keselamatan atau menolaknya. Tapi semuanya keduanya sama-sama terguncang. Orang boleh bilang tidak peduli. Iya. Tapi ribuan tahun Natal berjalan dan selalu saja dunia diguncang. Apalagi era sekarang. Semua bisa kedengaran dengan cepat. Bisa kelihatan. Jadi kalau ada yang tanya begini, ya jawabannya itu karena sudah genap waktunya. Apa genap waktunya? Sudah tiba saatnya. Itu poin 1. Poin 2. Pertama, sudah tiba saatnya. 3S ini. Kedua, mengapa harus lahir di abad pertama Sang Juru Selamat kita? Karena sejarahnya sudah lengkap. Sejarah tentang kedatangan Mesias dimulai dari Taman Eden. Saya catat ada 5 fase ya. Sejarah yang dicatat di Perjanjian Lama. Pertama adalah fase setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Maka Tuhan menyelamatkan mereka dengan apa? Memberi janji. Kejadian 3 ayat 15. Injil pertama diucapkan Tuhan. Dari keturunan perempuan ini akan meremukan kepala si ular. Itu janji. Fase pertama sejarah dunia berakhir di Kejadian pasal 6. Jadi dari Adam sampai Nuh selesai semua dengan air bah. Seluruh penduduk bumi dihabiskan
tenggelam oleh air bah. Yang tersisa hanya 8 orang. Nuh dengan istrinya dan 3 anaknya. Sem, Ham, dan Yafet dengan istri mereka. Itu fase yang pertama. Fase yang kedua, dari Nuh sampai Abraham. Itu fase kedua. Apa yang terjadi? Setelah air bah itu, maka fase kedua diakhiri dengan pemilihan Abraham keluar dari rumah bapaknya di Ur Kasdim. Dipilih Tuhan untuk menjadi berkat bagi dunia. Itu fase yang kedua. Jadi setelah bumi ini dihukum, Tuhan memberi lagi janji melalui Abraham. Lalu fase yang ketiga, Abraham sampai Musa. Itu dimulai zaman Musa, itu sudah bangsa Israel yang menjadi budak sejak zaman Yusuf 400 tahun di Mesir. 400 tahun. Musa membawa Israel keluar. Itu fase yang ketiga. Fase yang keempat, dari Musa sampai ke Daud. Israel setelah keluar dari Mesir sampai di Kanaan. Dan mereka hidup di tanah perjanjian yang sudah diucapkan di Kejadian 12 sejak zaman Abraham. Ini sejarah digenapi. Ada 3 raja Israel yang besar, Saul, Daud, dan Salomo. Tapi Daud ini yang sangat banyak data yang kita bisa lihat dalam benang merah sejarah penebusan. Itu fase keempat. Fase kelima adalah dari Daud ke Yesus. 5 fase. Bapak Ibu, ini sejarah yang lengkap tentang bumi ini. Hanya Alkitab yang punya data ini. Kita tidak bisa mencari dari buku yang lain. Alkitab saja dengan jelas mencatat ini. Karena apa? Puncaknya adalah kedatangan Yesus sebagai bayi di Bethlehem Efrata, dan diakhiri dengan penyaliban di salib Golgota. Ini sejarahnya. Jadi mengapa Yesus harus datang? Karena persiapan untuk kita. Kalau dulu pernah Pak Sultan ya datang ke sini kayaknya, tahun berapa itu? Pak Listan pasti ingat ya. Saya ngelihatnya dari atas soalnya, nggak turun, saya takut ya. Raja kita datang masuk di kampung ini. Itu persiapannya udah berapa bulan sebelumnya. Itu hanya dari keraton sini. Apalagi Tuhan sendiri datang ke dunia. Dari Adam sampai kepada Kristus. Persiapannya harus lengkap. Jadi jawaban kedua, mengapa Yesus datang di abad pertama? Karena sejarahnya harus lengkap. Dan sudah genap waktunya. Itu saatnya sudah tiba, sejarahnya sudah lengkap. Dan kita punya juru selamat, Yesus Kristus, yang menebus kita dari segala dosa kita. Karena dia bilang, anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi dunia ini. Poin kedua, poin ketiga,
3S ini. Sudah tiba waktunya, sejarah yang lengkap, dan yang ketiga adalah sosial kultural yang menopang. Di abad pertama itu, keadaan sosial kulturalnya sangat menopang kedatangan Mesias. Mengapa? Karena ada kekaisaran Romawi yang menguasai dunia. Itu luar biasa. Jadi Yesus harus datang saat itu. Kalau sebelumnya tidak ada kerajaan seperti itu. Romawi itu besar sekali. Bahkan ahli sejarah itu mencatat negara adidaya pertama di dunia ya kekaisaran Romawi. Dan Yesus datang pada saat itu. Di tengah kejayaan Romawi. Jadi secara sosial, kultur itu sangat tepat. Dan yang paling detail ya di sejarah ini adalah Romawi sejak abad ke-2 atau 3 sebelum Masehi menerapkan satu hukuman untuk para penjahat, yaitu hukuman salib. Jadi ini pas. Yesus harus mati di salib dan negara ini melaksanakan hukuman ini. Tidak ada yang kebetulan di dalam perjalanan sejarah dunia ini. Tidak ada. Tadi Mbak Bekti tanya saya, menurut Bapak kalau orang mau bisnis di saat-saat sekarang itu bagaimana? Saya bilang kalau saya tidak ngerti itu Mbak Bekti. Saya nggak tahu itu. Mungkin Mbak Bekti ada info dari saya itu tahun berapa pernah ada hamba Tuhan datang ke sini, dia bilang, Pak Pendeta banyak berdoa kita tahun depan ini. Saya tanya kenapa? Setan berkuasa. Iya ada. Jauh lagi teman itu dari Boyolali, Pak, dari mana temannya Pak Pit juga kok itu. Dia kalau datang sini khotbah. Saya pendengar yang setia. Amin, gitu aja. Supaya cepat selesai. Bapak Ibu nggak ada bilang amin ya, saya terus aja gitu. Jadi ya di abad pertama itu Kristus datang itu, kekaisaran Romawi adalah satu institusi yang akan mengeksekusi Sang Mesias sesuai dengan data DPL. Iya. Tapi Yesus kan bukan takut mati, dia datang untuk mati. Jadi ini pas. Yang kedua, sosiokulturalnya di mana? Bahasa yang dipakai Yunani. Itu semua daerah, semua wilayah yang di bawah kekaisaran Romawi pakai bahasa itu. Dari mana? Alexander Agung di abad ketiga sebelum Masehi sudah jalan sampai ke India. Dan dimanapun dia injak, dia wajibkan tempat itu harus memakai bahasa Yunani. Jadi Roma itu mengikuti itu. Ini unik. Tuhan Yesus datang dan bahasa yang dipakai untuk alat komunikasi seperti ini dan juga adalah alat untuk mencatat media bahasa Yunani.
Jadi Injil itu cepat tersebar, Bapak Ibu. Tidak perlu waktu lama. Sekian abad Injil tembus di Roma, menaklukkan kerajaan besar itu. Ini sejarahnya. Apalagi data lain, Israel bukan negara yang sehebat sekarang. Israel adalah wilayah jajahan dari Kekaisaran Romawi. Jadi ketika Yesus datang, itu semua seperti dipersiapkan. Dan hasilnya adalah kematian, kedatangan Yesus, kematiannya, kebangkitannya cepat tersebar. Injil itu langsung sampai ke Eropa. Dan Eropa sampai sekarang masih menjadi kiblat gitu. Kalau bicara Kristen, wah, itu agama penjajah katanya. Begitu. Sejarahnya bukan begitu. Justru rasul-rasul memberitakan Injil sampai ke Eropa. Dan gereja mulai dari hari Pentakosta di Kisah Para Rasul pasal 2 sampai hari ini. Kita ada di sini. Kita sedang meniti sejarah yang sudah dimulai dari Taman Eden. Bukan kebetulan kalau malam ini kita ada di sini. Ini semua ada di dalam agenda ilahi. Kita hanya menjalaninya saja. Jadi bersyukur, puji Tuhan, kalau malam ini kita akan mengakhiri tahun 2025, masuk 2026. Jangan takut, karena sejarah bukan dipegang oleh penguasa dunia ini. Sejarah dipegang oleh Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kita punya harapan sesuai dengan janji firman Tuhan. Tidak ada buku yang seperti ini. Mana ada manusia di bumi ini yang hebat seperti apa bisa berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya Yesus. Marilah kepadaku kamu yang lelah, yang berbeban berat. Aku memberikan kelegaan. Hanya di sini. Kita tidak punya jaminan dalam hidup ini. Saya kalau lihat perdebatan di TV itu tentang banjir, saya ingat air bah. Mau pohon ditebang atau tidak kalau Tuhan bilang sekarang waktunya. Makanya kan orang Indonesia yang percaya konspirasi itu. Lagi tsunami katanya Amerika yang buat. Saya tidak tahu dari mana itu. Makanya ada orang yang pernah jadi calon gubernur DKI itu. Namanya Dharma Pongrekun. Iya ya. Beliau itu sampai COVID dia tidak percaya. Itu semua konspirasi. Berani ya. Berani kalau benar nggak apa-apa, kalau salah kan bahaya. Kita bersyukur kembali ke sini lagi. Kita ada di dalam rangkaian agenda ilahi. Kalau kedatangan pertama sudah selesai, kita merayakan Natal,
Tapi ada yang kita harapkan, karena ketika Yesus naik ke surga, ada malaikat yang berbicara kepada murid-murid. Mengapa kamu menengadah ke langit? Ia yang telah naik akan datang kembali dengan cara yang sama. Itu belum terjadi. Dan kita sekarang sedang menunggu hal itu terjadi. Tidak tahu apa 2026, tapi saya berdoa jangan dulu. Ini kakak Jane belum menikah, Deson juga belum, jadi ya tunggu dulu ya Deson, kita puasa dulu bilang Tuhan. Tapi nggak tahu kalau Tuhan tiba-tiba 15 Januari datang, kita pindah ke sorga, kan begitu. Bukan Yesus bilang, anak juga tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Tapi saya ingin kita bersyukur malam ini untuk tahun yang kita lewati. Kita bisa melewatinya. Ya, saya sudah 2 kali hampir lewat di rumah sakit, yang terakhir bulan Oktober kemarin. Sudah berapa hari tidak makan, jadi saya udah takut, gimana ya, sakit-sakit terus. 3 kali lagi khotbah begini, rubuh ke depan untung, jadi enggak, kalau ke belakangnya cepat selesai itu, tapi ke depan saya masih panggil Mas Nelson, tolong, tidak bisa selesai 3 poin khotbah itu, baru poin kedua saya selesai. Takut sekali. Bukan takut mati, tapi pekerjaannya masih banyak itu, belum selesai itu tadi. Ini. Tapi puji Tuhan, waktu ke rumah sakit yang terakhir, dokter periksa saya pikir, waduh, ini saya pasti sudah ginjal rusak, jantung sudah hancur atau apa, kan begitu perasaannya. Dokter bilang, coba buka mulut Pak. Saya gampang buka mulut dong, giginya nggak ada. Dia senterin, waduh Pak, sariawannya parah sampai di leher sini. Jadi saya minum air putih aja sudah gak bisa bangsa. Tapi saya bersyukur waktu itu saya tidak mati, karena kalau saya mati karena sariawan itu gempar seluruh bumi, Deson. Wah, pendeta Kailas mati, sakit apa? Sariawan. Belum pernah ya Bang Saud ada begitu, belum pernah. Saya hampir lewat tuh gara-gara sariawan. Makanya sekarang tidak mau kecolongan lagi sama sariawan. Kalau sariawati boleh gitu, sariawan. Tapi itulah hidup kita. Kita tidak punya kendali atas hidup kita. Mau berapapun aset yang kita punya, tenaga yang kita punya, kalau Tuhan bilang stop, berhenti. Jadi apa yang bisa menjamin hidup kita? Sola gratia, hanya oleh anugerah Allah. Biarlah kita mengakhiri tahun ini dengan sukacita. Pujian kepada Tuhan. Saya senang tadi di depan, memang keyboard 2, kalau kita nyanyinya kurang ya, marah nanti beliau berdua. Jadi kami bertiga itu, seperti orang di Sulawesi baru habis minum CT gitu. Apalagi bapak berdua ini, semangat gitu. Biasanya nyanyi itu sampai gini-gini gitu. Ini semangat. Karena ini tahun 2025 kita akhiri dengan ucapan syukur. Semangat yang baru tahun 2026. Selamat menyongsong tahun baru 2026. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Malam ini kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama kami di sini dan siap
memegang tangan kami, dibawa ke tahun yang baru dengan segala pengalaman hidup yang kami tidak ketahui. Tapi kami percaya Tuhan memberi kami kemenangan sesuai dengan janji firman. Kalau kami tetap bertekun setia mengiring Engkau, Engkau juga akan memberkati kami dengan berlimpah. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, firman-Mu memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih karena hambanya Bapak Pendeta yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan memberkati kita semua. Jemaat yang terkasih, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kepada Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dipersilahkan. Selagi kembali kita memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian, Dia hanya sejalur doa. Bila kau merasa gelisah, bila kau rasa gelisah di hatimu, bila langkahmu tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila
Kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami di surga, kami menaikkan syukur limpah terima kasih Tuhan. Karena saat ini kami semua sudah diperkenankan untuk datang memuji membesarkan nama. Kami datang bersyukur kepada-Mu Tuhan. Karena tidak terasa selama 365 hari atau 56 minggu 12 bulan Tuhan sudah memimpin kami. Tuhan sudah menjaga kami semua. Dan kami boleh berada di saat ini di rumah-Mu yang kudus. Itu karena kasih karunia-Mu. Itu karena pengelolaan-Mu dalam hidup dan kehidupan kami. Benar ya Tuhan, apa yang sudah disampaikan oleh pendeta di dalam khotbahnya. Kita harus mengucap syukur karena waktu yang kita tempuh, waktu yang kita jalani itu telah ditentukan oleh Tuhan. Tuhan Bapa kami di surga, saat ini kami berdoa untuk para pelayan Tuhan yang melayani di lembaga GPKI, baik yang melayani di Sinode, yang melayani di Siau, di Manado, bahkan di Jakarta, sampai pun di Condong Catur tempat ini. Kami bersyukur karena di tahun ini juga Tuhan sudah meneguhkan kedua hamba Tuhan di dalam pelayanan di DPKI, khususnya di Philadelphia Siau dan di Condong Catur. Karena tahun ini mereka sudah diteguhkan menjadi pelayan Tuhan. Kami juga Tuhan bersyukur karena di saat ini Tuhan masih bersama-sama dengan Bapak Pendeta dalam tugas pelayanan. Walaupun Tuhan di dalam sejarah hidupnya pada tahun 2025 ini ada banyak tantangan yang dihadapi, terutama Tuhan kesehatannya. Dan itu semua telah dilewati karena Tuhan memegang hamba-Mu. Tuhan telah memberikan hamba-Mu benar-benar menjadi tangan Tuhan yang ada di tengah-tengah jemaat. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu masih boleh berdiri tegak di dalam pelayanan di mimbar ini Tuhan. Itu karena kasih kemurahan-Mu, karena kasih-Mu menyertai keluarga ini, menyertai Ibu Nora di dalam pelayanan, melayani Bapak kasih, dan juga menyertai, memberkati anak-anak, bahkan cucu-cucu yang sudah dihadirkan di tengah-tengah keluarga ini. Berkat-Mu itu nyata Tuhan. Dan itulah yang kami syukuri saat ini. Dan kami lama lagi akan mengakhiri tahun ini. Dan kami yakin dan percaya Tuhan sudah menyiapkan kami semua untuk boleh memasuki di tahun baru, tahun karunia yang Tuhan sudah ciptakan di tengah-tengah dunia. Tuhan Bapa kami di surga, saat ini juga kami berdoa untuk anggota jemaat, baik yang berada di tempat ini maupun di rumah mereka masing-masing. Biarlah Tuhan selalu menjamah kami semua. Biar Tuhan, sebagaimana Tuhan sudah menyertai kami di tahun ini, Tuhan juga akan menyertai kami, memelihara kami di tahun yang akan datang. Walaupun tahun itu merupakan rahasia di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan karena kasih kemurahan itu nyata dalam hidup kami. Ya Tuhan Bapa kami di surga, saat ini juga kami tak lupa mendoakan untuk bangsa dan negara kami. Di tahun ini banyak tantangan yang dihadapi Tuhan, baik berupa bencana alam yang sampai saat ini masih terjadi. Kami yakin dan percaya itu semua karena berkenan Tuhan. Dan itulah Tuhan menyatakan bahwa Tuhan itu ada di tengah-tengah hidup kami. Dan Tuhan pasti membebaskan kami semua dari segala bencana yang sedang dialami oleh bangsa dan negara kami. Tuhan, hanya Engkau saja yang dapat menyingkirkan semua. Kami berdoa untuk pemerintah kami, untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, bahkan seluruh pejabat yang bertugas melayani masyarakat. Dan biarlah kiranya suasana damai sejahtera menjadi bagian dari kehidupan negara dan bangsa kami. Tuhan Bapa kami di surga, kami berdoa untuk persembahan kami, biarlah kiranya Tuhan persembahan ini boleh
diterima di sisi. Dan Tuhan kiranya selalu memberkati kami semua, memberkati kehidupan kami semua. Dan biar kiranya persembahan ini boleh dibaik gunakan untuk penata layanan di jemaat kami semua. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus sebagai juru selamat dan penebus dosa kami. Haleluya. Amin. Kita telah sampai di penghujung ibadah ini. Untuk menutup ibadah ini, jemaat Tuhan dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan pujian El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah bersama.
damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus menjadi juru selamat, penghiburan, pertolongan, kekuatan, dan pembelaan di dalam Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian malam hari ini sampai selama-lamanya. Elsadai, Elsadai. Amin. Silakan duduk kembali, saudara sekalian. Ibadah kita sudah selesai. Ini waktunya masih berapa jam, jadi kalau saya mau bilang selamat tahun baru juga sudah tadi ya, di ujung khotbah tadi. Ya, jangan lupa. Habis ini saya kira kita bisa bersalaman dulu. Dan mungkin Ibu udah kasih kode ke saya, berarti tidak-tidaknya ada yang kita punya malam ini di sini. Jangan pulang dulu. Ya, pada kita telah selesai, Tuhan memberkati kita. Selamat malam.
Tapi kerjanya kali berapa hari?
apa-apa. Oh, sama